Halo semuanya, halo Burners. Selamat datang kembali di Perempuan di Kota. Sudah lama aku tidak membacakan cerita untuk kalian. Kali ini aku akan kembali dengan membacakan cerita Peter part 3. Aku ingin sekolah. Siti, kenapa papa marah padaku? Salahku apa, Siti? Peter merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Siti duduk di bawahnya sambil memijati kaki tuan kecilnya. Tuan tidak salah. Mungkin tuan besar sedang pusing karena pekerjaan. Jadi terpaksa marah-marah di rumah, jawab Siti sambil tersenyum. Tapi tadi papa bilang aku bodoh dan manja. Aku sedih sekali Siti, kenapa papa jahat padaku? Dia meneteskan air mata sekali lagi. Jangan menangis tuan kecil, tuan adalah laki-laki yang kuat. Orang marah kan memang begitu tuan, segala kata akan diucapkan. Termasuk kata-kata yang tidak benar. Tidak benar kalau tuan kecil bodoh, apalagi manja. Itu hanya ungkapan kemarahan. Jangan didengar ya tuan. Siti tersenyum sambil menatap Peter. Anak itu lantas tertidur ditemani oleh pengasuhnya. Dalam keadaan terpukul atas kata-kata kasar Albert. Sejauh apapun pengasuhnya menjelaskan, dia tetap tak mengerti kenapa ayah yang sangat dia cintai bersikap seperti itu. Sebenarnya dia ingin Beatrice ada di sisinya, menemani hari buruknya. Tapi dia mengerti Beatrice sedang membela dirinya di hadapan Albert. Selalu seperti itu, Beatrice menjelma seperti sesosok malaikat di mata Peter. Sementara itu, semakin lama sosok Albert menjelma menjadi sosok yang mengerikan, yang siap menerkamnya kapan saja. Hubungan ayah dan anak itu kian merenggang. Peter berubah menjadi sangat pendiam semenjak hari itu. Sama seperti anaknya, Albert tak kalah pendiamnya. Walau duduk satu meja, mereka memilih untuk diam. Hanya Beatrice yang berusaha untuk menjembatani, mencoba mencairkan gunung dan bukit es di dalam keluarga kecilnya. Peter, Mama buatkan roti yang enak, selai kacang. Dan Albert, rotimu sudah kuisi dengan telur kesukaanmu. Beatrice sangat ceria pagi itu. Di kiri dan kanannya ada dua laki-laki bertampang kusut yang hanya menjawab kata-katanya dengan senyuman singkat. Tidak mau? Tanya Beatrice pada Peter. Mau Mama, tentu saja mau, jawab Peter pelan. Kau Albert, tidak mau? Beatrice menatap suaminya dengan sorot mata jahil. Tanpa berkata-kata, Albert hanya menjawab pertanyaan istrinya dengan merebut piring berisi roti telur yang sejak tadi pagi Beatrice pegangi. Hidupku menyedihkan sekali. Memiliki suami dan anak yang tuli. Aku hanya bisa mengobrol dengan piring, cangkir, sendok. Sedih sekali ya jadi aku. Beatrice memasang wajah murung, berbicara sambil memegangi peralatan makan yang ada di depannya. Peter tertawa melihat ibunya seperti itu. Begitu pula Albert. Lelaki keras hati itu tersenyum melihat kelakuan istrinya. Beatrice tersenyum puas. Senyum kedua lelaki di depannya ini merupakan sebuah kemajuan hebat. Dia yakin es itu akan segera mencair. Albert, anak kita sudah besar. Tidakkah sebaiknya kita segera menyekolahkan dia? Beatrice tiba-tiba bertanya pada suaminya. Peter terperanjat mendengarnya. Sudah sekian lama dia menanti hal ini. Sekolah adalah mimpinya. Dia ingin memiliki banyak teman sebaya. Bosan rasanya terus-menerus sendirian. Dikelilingi orang dewasa yang tak asik untuk diajak bermain. Setelah kejadian hari itu, untuk kali pertama Peter menatap mata ayahnya penuh harap. Albert menggeleng. Niet. Hanya ada HIS, Holland Inlandse School. Di kota ini, itu artinya banyak inlander di sekolah itu. Niet, anak ini tak boleh sekolah di sana, jawab Albert dengan tak acuh. Tapi dia butuh belajar Albert. Kalau kau ingin anakmu ini pintar, sekolahkan dia. Beatrice terdengar kesal. Kita bisa memanggil guru untuk mengajarinya di rumah, jawab Albert dengan tenang. Jawaban singkat Albert itu berhasil menghancurkan harapan Peter. Seumur hidupnya dia menanti saat-saat sekolah. Diam-diam dia selalu iri pada anak-anak seusianya yang pergi bersekolah. Kepalanya tertunduk. Beatrice bisa melihat kekecewaan di dalam diri anak kesayangannya.
Perempuan itu menggeser kursinya mendekati Peter. "Mama, dia jahat sekali." Peter yang biasanya diam, tiba-tiba berdiri sambil menunjuk-nunjuk ayahnya. Persis seperti yang Albert lakukan padanya tempo hari. Sambil terengah, dia menatap ayahnya dengan penuh kebencian. Albert terkesiap melihat reaksi Peter. Begitupun Beatrice yang bingung tak tahu harus berbuat apa. Sebelum melihat reaksi kedua orang tuanya, Peter berlari meninggalkan meja makan dan masuk ke dalam kamar, mengunci diri di sana. Anak itu marah dan mulai bersikap seperti ayahnya. Sudah 1 jam Beatrice memanggil-manggil anaknya dari luar pintu kamar. Peter benar-benar marah, sama sekali tak menggubris sang ibu, meski ketukan jemari Beatrice terdengar bertubi-tubi di pintu. "Peter, buka pintunya untuk mama. Buka sayang." Beatrice terdengar sangat khawatir. Albert rupanya tak kalah panik. Kali ini dia merasa sedikit bersalah. Awalnya dia hanya diam, memerhatikan Beatrice berteriak-teriak panik meminta anak mereka membuka pintu kamar. Anak itu bergeming, membisu bagai tak ada siapapun dalam kamar. Albert baru benar-benar sadar, Peter hanyalah anak berumur 6 tahun. Seharusnya dia tak bersikap terlalu keras pada anak itu. Langkah demi langkah, Albert mendekati pintu kamar anaknya, berdiri di samping Beatrice. Tangan kanannya menyentuh pundak Beatrice, meminta istrinya untuk berhenti mengetuk pintu kamar Peter. "Biar aku saja," bisiknya. Beatrice mengangguk, mundur ke belakang Albert. Sekarang Albert menggantikan posisi istrinya. Tangannya mulai mengetuk pintu kamar anak mereka. "Peter, keluarlah," serunya. Nada suaranya tak menunjukkan ekspresi apapun. Tegas tapi lembut. Tak seperti Albert biasanya. Tanpa menunggu lama, terdengar suara kunci yang dibuka dari dalam. Peter keluar dari balik pintu kamar dengan wajah bengkak penuh air mata. "Aku ingin sekolah, Papa. Izinkan aku sekolah," ungkapnya. Baik Albert maupun Beatrice tampak terkejut mendengar permintaan Peter yang tampak sangat mendamba. Albert membungkuk lalu menggendong Peter. Dipeluknya anak itu erat-erat. Tanpa terasa wajah kakunya tersenyum dengan sangat tulus. "Kau boleh sekolah. Kau boleh sekolah anakku. Tentu saja boleh." Beatrice menangis haru melihat pemandangan itu. Dengan cepat dia memeluk tubuh Albert dari belakang. Beatrice berjinjit berusaha meraih telinga Albert yang jauh lebih tinggi darinya. Sambil terus meneteskan air mata, dia berbisik di telinga suaminya. "Danke well, lief." Sampai di sini dulu cerita Peter part 3. Ketemu lagi minggu depan. Bye, Burners.